كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, yang sakit disembuhkan dan diangkat penyakitnya, diberi kesuksesan di setiap langkah dan usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah adalah surah pembuka dari 114 surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Surah ini termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di Makkah saat Nabi Muhammad SAW belum hijrah ke Madinah. Surah Al-Fatihah memiliki banyak nama lain seperti Ummul Quran, Suratul Syifa, Suratul Syafiyah, Suratul Du'a, Suratul Talab, Suratul Su'al, dan lain sebagainya. Jika kita punya hajat tertentu, maka Al-Fatihah bisa dijadikan sebagai wasilah atau perantara. Jika Al-Fatihah dibaca 7 kali sebelum tidur, maka suami, istri, dan anak-anak akan selalu mengingat kita. Jika Al-Fatihah dibaca 11 kali, kemudian ditiupkan ke dalam air, dan diminum serta dibuat mandi, maka hal itu bisa melepaskan rasa sakit dalam diri kita. Artinya, Al-Fatihah bisa mengobati penyakit dalam. Jika ada orang yang mengidap penyakit keterbelakangan mental, lalu dibacakan Al-Fatihah sebanyak 33 kali, dan diusapkan di kepalanya setiap pagi dan sekali sebelum tidur, maka penyakit itu bisa sembuh dengan seizin Allah. Apabila Al-Fatihah dibaca sebanyak 41 kali setelah sholat fardu, kemudian berdoa sesuai hajat yang diinginkan, maka Allah akan menyegerakan dan mengabulkannya. Kisah nyata keajaiban surah Al-Fatihah, amalan dahsyat pelancar rezeki ini. Kisah nyata ini dialami oleh Pak Ghanim yang di PHK dari pekerjaannya. Pak Ghanim bersama keluarganya disuruh segera angkat kaki dari rumah kontrakan. Tentu saja ini merupakan kenyataan yang sangat pahit yang pernah ia alami. Tak ada lagi proses diplomasi, negosiasi, atau musyawarah. Semua buntu, dan jalan satu-satunya adalah segera angkat koper dari kontrakan. Sebab Pak Siregar, pemilik kontrakan, harus segera menyerahkan rumah yang ditempati Pak Ghanim itu kepada pihak bank sebagai konsekuensi dari ketidakmampuannya membayar hutang. Kabarnya proses penyitaan rumah akan dilakukan esok harinya sekitar pukul 9 pagi. Pak Ghanim tak bisa berbuat apa-apa dengan kenyataan yang tengah dihadapinya. Apalagi Pak Siregar juga tengah dililit kesusahan. Dengan penuh kesedihan, Pak Ghanim dan istrinya, juga 3 buah hatinya yang masih kecil. Anak pertama duduk di kelas 3 SD, anak kedua masih kelas 1 SD, dan ketiganya masih balita. Segera membereskan rumah dan mengepak barang-barang yang bisa dibawa. Jika keesokan harinya belum ditemukan jalan keluar, Pak Ghanim sudah merencanakan barang-barang tersebut akan dititipkan pada tetangga untuk beberapa hari, sebelum diangkut ke rumah orang tua istrinya di luar kota. Ia sendiri menginap di masjid dekat rumah. Kebetulan ia sering ke masjid dan sudah kenal baik dengan ketua DKM di masjid itu. Malam harinya, Pak Ghanim tidak jadi berangkat ke masjid karena melihat sang istri tidak henti-hentinya menangis. Sangat wajar karena kejadian itu di luar dugaan. Melihat istrinya yang sangat sedih, Pak Ghanim mengajaknya sholat berjemaah Isya di tengah rumah kontrakan. Bagi Pak Ghanim dan istrinya, sholat kali ini terasa begitu khusyuk. Pak Ghanim berdoa, sementara istrinya dan anak-anaknya yang mengamini. Singkat cerita, akhirnya mereka tertidur saat malam telah berlalu. Saat terbangun pada subuh hari, sekitar jam 4 pagi, dilihatnya si sulung yang bernama Rafi sedang sholat. Tak pernah keduanya melihat Rafi sholat tahajud. Mereka kaget sekaligus kagum. Saat Rafi berdoa, Pak Ghanim dan istrinya mendengar anak yang baru kelas 3 SD itu mengulang-ulang bacaan surah Al-Fatihah. Mungkin ratusan kali atau bahkan lebih, sambil menengadahkan tangan ke atas. Rafi tidak membaca doa apapun selain Al-Fatihah. Selesai sholat, Rafi berkata pada ibunya,
Bu, Raffi pernah dengar dari Pak Ustadz kalau Allah senang mendengar surah Al-Fatihah. Raffi baru ingat tadi malam. Ya udah, Raffi minta sama Allah dengan Al-Fatihah itu supaya tidak jadi pergi dari sini. Mendengar penuturan Raffi yang masih kecil itu, ibunya hanya mengiyakan dengan mata berkaca-kaca. Iya, semoga saja nak, jawab sang ibu. Tak disangka selepas sholat subuh, ponsel jadul milik Pak Gonim berdering. Ternyata Pak Mugni, mantan bosnya di kantor, menelpon. Mereka berbincang agak lama. Perbincangan itu seperti mengabarkan kebahagiaan. Itu terlihat dari perubahan air muka Pak Gonim. Yang tadinya kuyup menjadi cerah kembali, penuh cahaya kebahagiaan. Setelah lama berbincang-bincang dengan Pak Mugni, Pak Gonim segera menghampiri istri dan anak-anaknya. Ia pun merangkul Raffi dengan mata berkaca-kaca. Doamu dikabulkan nak. Alhamdulillah, hari ini kita jadi pindah dari sini. Tapi pindahnya ke rumah yang lebih bagus dari rumah ini, kata beliau. Mantan bosnya yang bernama Pak Mugni itu menawarkan pekerjaan baru, yaitu mengurus salah satu villa miliknya yang baru direnovasi. Villa itu terbilang mewah, luas, dan letaknya sangat strategis. Ketika Pak Gonim mengungkapkan kondisi yang tengah dialaminya, mantan bosnya itu langsung menyuruhnya untuk segera pindah. Sungguh sangat ajaib, sungguh maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu a'lamu bis